Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, izinkan saya membahas tentang gizi dan penyakit infeksi pada balita. Jadi, kenapa saya ambil pembahasan terkait balita? Karena fase terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa bayi dan balita, yang mana pada masa ini juga sangat penting bagi orang tua dalam membangun fondasi pertumbuhan dan perkembangan buah hatinya. Dan proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak, baik secara fisiknya, mentalnya, maupun perilakunya. Nah, jadi di sini ada garis besar yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada definisi penyakit infeksi dan malnutrisi, yang kedua ada faktor risiko, yang ketiga ada tanda malnutrisi pada balita, dan yang keempat dan terakhir yaitu ada pencegahan malnutrisi pada balita. Next. Nah, di sini ada pengertian dari penyakit infeksi. Jadi, menurut info dari WHO bahwa pengertian dari penyakit infeksi yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Penyakit ini bisa menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya. Jadi di dalam tubuh manusia yang sehat itu sebenarnya terdapat mikroorganisme seperti bakteri dan parasit di dalam mulut dan juga usus kita. Jadi mikroorganisme alami itu jumlahnya bisa dianggap sebagai infeksi dan justru tapi juga ada bisa juga dimanfaatkan jadi dapat juga bermanfaat bagi tubuh kita, yang mana kapan mikroorganisme ini kita sebut menjadi infeksi. Nah, masalah muncul ketika mikroorganisme menyebabkan penyakit dan bisa menularkan ke orang lain. Hal inilah atau pada proses inilah yang menjadi yang kemudian kita sebut menjadi infeksi. Next slide. Nah, yang kedua itu ada pengertian dari malnutrisi. Jadi menurut WHO, malnutrisi itu yaitu kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Malnutrisi ini dapat terjadi ketika seseorang memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit makanan dan nutrisi penting dalam tubuhnya. Nah, walaupun sebenarnya malnutrisi ini lebih sering dihubungkan dengan kekurangan kalori, tetapi sebenarnya malnutrisi ini memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat terjadi pada segala usia. Tapi di sini saya lebih membahas ke balitanya, yang mana malnutrisi ini semakin lama terjadi pada diri seseorang, dampaknya itu semakin nyata dan bisa menjadi permanen begitu dalam tubuh kita. Maka dari itu penting untuk kita ketahui apa saja faktor resikonya, apa gejalanya, dan juga cara mencegahnya seperti apa. Jadi di pembahasan selanjutnya itu saya akan membahas faktor-faktornya, tanda-tandanya, dan juga cara pencegahannya. Next slide. Nah, di sini ada faktor risiko. Jadi saya sebenarnya ada banyak faktor risikonya, tapi saya mengambil 3 faktor risiko ini karena menurut saya ini yang paling berkena pada materi yang saya bahas tentang gizi dan penyakit infeksi pada balita. Nah, jadi yang pertama itu ada pengaruh orang tua, yang kedua ada ketersediaan pangan atau kekurangannya. Yang ketiga itu ada status sosial ekonomi. Jadi pada faktor pertama itu kurangnya pengetahuan orang tua tentang kebutuhan gizi anaknya atau di balita. Jadi pengetahuan orang tua itu khususnya ibu sangatlah berperan penting dalam status gizi balita, karena menurut psikologi atau yang saya pernah baca itu anak itu sangat tergantung sama orang tuanya, terutama ibunya, yang mana terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seperti rasa aman pada dirinya dari ibunya, rasa nyamannya, kebahagiaannya, terlebih nutrisinya. Jadi pengetahuan ibu itu tentang gizi dapat dilihat dari cara memilih bahan makanannya, cara mengelola makanan itu, dan cara menyajikan makanan itu sendiri ke pangan. Nah,
hal ini juga sangat berpengaruh karena menurut saya keterbatasan pangan itu sudah tentu mengganggu pemenuhan gizi yang mana seperti kita ketahui bahwa gizi yang cukup adalah dengan pangan yang lengkap. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga itu ada status sosial ekonomi. Status gizi atau status gizi pada secara tidak langsung ini berkaitan dengan faktor sosial ekonomi keluarga. Jadi status sosial ekonomi rendah, maka kebutuhan makanan keluarga akan kurang terpenuhi sehingga anak atau sebaliknya itu akan memiliki status gizi yang kurang atau kurang baik lagi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tanda-tanda malnutrisi pada balita. Jadi di sini mungkin saya tidak menjelaskan secara rinci apa maksud dari poin-poin 6 poin ini. Jadi karena saya rasa tanda-tanda ini sering kita lihat atau gampang kita deteksi kalau ini merupakan tanda dari malnutrisi sebenarnya. Jadi di sini ada 6 poin yaitu kulit kering, pertumbuhan terhambat, daya tahan tubuh rendah, masa otot berkurang, perut membuncit, dan yang terakhir itu ada gangguan pencernaan. Mungkin saya jelaskan satu yaitu tentang pertumbuhan terhambat. Nah, jadi di sini balita yang pertumbuhannya terhambat itu bisa kita lihat dari tinggi badannya. Jadi dia tidak berkembang, tinggi badannya tidak berkembang atau tidak tumbuh dengan semestinya seperti seorang-orang atau balita seusianya. Mungkin itu. Next. Nah, di sini ada slide terakhir yaitu pencegahan dari malnutrisi pada balita. Di sini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama ada pemberian ASI inklusif, mana ASI ini mengandung nutrisi dan gizi yang dibutuhkan bayi di awal-awal kehidupannya. Saya rasa itu umum lah, kita tahu semuanya. Dan kandungan di dalamnya itu mudah dikelola secara efisien dan tubuh mampu melindungi bayi oleh kandungan ASI itu mudah dikelola secara efisien oleh tubuh dan mampu melindungi bayi terhadap infeksi. Dan juga ASI inklusif ini sebaiknya diberikan hingga bayi itu berusia 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia menginjak 2 tahun. Dengan asupan tersebut, saya rasa kesehatan dan tumbuh kembang bayi atau anak bisa dipastikan berada dalam kondisi yang prima. Dan yang kedua yaitu ada pemenuhan asupan nutrisi. Nah, setelah tadi dijelaskan bahwa pemberian ASI inklusif, di samping ASI inklusif, di sini pemberian makanan pendamping ketika anak menginjak 6 bulan dan seterusnya. Ini juga sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena itu tadi bahwa untuk mencegah malnutrisi itu perlu adanya nutrisi. Dan makanan ini harus mengandung seperti berbagai nutrisi penting, seperti mineral, lemak, serat, protein, dan karbohidrat. Ada beberapa jenis makanan yang bisa diberikan untuk si kecil, yaitu bisa seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, buah dan sayur, dan juga susu. Nah, yang mana yang kita tahu itu alat umumnya pada bayi itu masih tidak sekuat kita. Jadi perlu diperhatikan oleh ibu, bayi atau orang tua tekstur asupan sebelum memberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan usia si buah hati. Nah, yang ketiga itu ada memberikan yang dapat diberikan itu untuk mencegah malnutrisi ini bisa seperti asam folat, zinc, dan juga vitamin B, C, dan E, K juga bisa. Tapi saran dari saya untuk memberikan pada itu sesuai dengan saran dokter karena dosis dan jenis suplemennya itu supaya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan tubuh anak. Nah, seperti itu. Jadi yang keempat itu ada asupan medium.
Jadi iridium ini merupakan mineral yang termasuk dalam mikronutrien ya, atau jenis nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah. Nah, asupan ini bermanfaat untuk mendukung metabolisme dan tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Yang mana kalau itu kan meningkatkan risiko masalah tumbuh kembang anak seperti IQ dan juga IQ-nya dan juga tumbuh kembang seperti tinggi badannya. Perlu juga di bagian memenuhi asupan iridium ini disarankan sebanyak 100 mikrogram yang diberikan. Seperti itu. Next. Jadi mungkin yang di sini info yang bisa dimanfaatkan, mohon diterima, dan kekurangan yang ada dalam ini mungkin mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa ditonton. Bila itu juga hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.